Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Miki. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah baik. Sehat. Bagaimana Pak Miki, sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat. Senang sekali saya bisa Bapak dalam keadaan sehat ya, Pak. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu ya, Pak. Iya, iya. Menyampaikan rubrik penilaiannya. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita? Terus yang kedua, apakah sudah sesuai dengan kompetensi coaching? Itu kompetensi kehadiran penuh, present ya Pak. Terus yang kedua, apakah sesuai dengan kompetensi mendengarkan aktif, dan yang ketiga, apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Tentunya dari hal tersebut harus sesuai dengan prinsip coaching ya Pak. Mana prinsip coaching itu yang pertama ada kemitraan, dua ada proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, itu semua dari rubrik penilaian itu tersebut. Izinkan saya bertanya terlebih dahulu ya Pak. Saya ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam sesi coaching kali ini. Dalam sesi coaching kali ini, saya akan mengembangkan yang pertama itu bagaimana bisa hadir dari awal sampai akhir, artinya present full dan kehadiran penuh. Ya. Coach kali ini diikuti dengan kehadiran penuh, itu yang penting. Kompetensi pertama. Dan kompetensi yang kedua yaitu dengan active listening. Bagaimana coaching kali ini dilakukan dengan mendengarkan dengan baik. Jadi bukan sekedar mendengarkan, tetapi bagaimana bisa memahami percakapan. Terus yang paling akhir, yang ketiga yaitu bagaimana setelah mendengarkan, setelah kehadiran penuh, terus bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach itu mungkin itu dah 3 kompetensi. Saya akan kembangkan. Kompetensi yang ingin Pak kembangkan ya, itu yang pertama kompetensi kehadiran penuh ya, present. Kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu ya Pak. Iya. Nah, terus selanjutnya dari kompetensi tersebut ya, dari kompetensi tiga tersebut ya, kompetensi apa yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Nah, kompetensi spesifik yang saya akan kembangkan coaching kali ini, yang paling penting adalah bagaimana coaching kali ini bisa present, artinya hadir dari awal sampai akhir, bisa mengikuti sesi coaching dengan baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aktif listening, artinya pada coaching kali ini bagaimana bisa mendengarkan dengan baik, dengan aktif, artinya bukan sekedar lewat mendengarkan, jadi itu bisa memahami dengan benar. Itu dua kompetensi itu yang paling menonjol yang akan saya kembangkan dengan tidak menafikan tadi menyentuh pertanyaan. Jadi ada kompetensi yang secara spesifik itu ada dua ya Pak. Ya. Yang pertama kehadiran penuh ya, present ya. Terus yang kedua mendengarkan secara aktif ya. Dari kompetensi dua itu ya Pak, ya,
indikator ketercapaiannya itu apa, atau harapan yang ingin ingin dicapai oleh Pak Ang? Harapan yang saya ingin capai pada sesi coaching kali ini, harapannya tadi kan bisa hadir dari awal sampai akhir, terus bisa mendengar permasalahan, sehingga titik akhirnya itu si coach itu bisa menemukan sendiri permasalahan yang dihadapi, sehingga masalah yang dihadapi dari rangsangan stimulus yang saya berikan, dia bisa menemukan solusi. Tuh, itu mungkin itu ya. Jadi coaching saya tercapai ketika coachingnya itu bisa menemukan masalahnya sendiri dengan rangsangan, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya lontarkan dari masalah-masalah yang disampaikan di acara coaching kali ini. Itu ya. Indikator ketercapaiannya atau harapan yang ingin Bapak capai itu agar Uci itu bisa menemukan solusinya dengan sendirinya melalui proses rangsangan ya dari coachingnya sendiri. Mudah-mudahan nanti sesi coaching yang tadi yang akan dilaksanakan oleh Pak Ang berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Ang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau tanyakan. Nanti coaching berjalan. Terima kasih Pak Miki ya, doanya mudah-mudahan coaching kali ini bisa berjalan dengan baik. Enggak Pak, silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Masuk Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak. Duduk. Ini jauh-jauh Pak, juga ingin ketemu saya. Iya kebetulan Pak. Oh. Mohon maaf sebelumnya Pak ya dengan waktunya. Emangnya ada apa? Jadi saya ngobrol aja Pak ya, sharing-sharing gitu ya. Sharing dengan Pak Ang. Saya memiliki permasalahan lah ya dalam proses pembelajaran Pak. Ini Pak, saya kan guru mata pelajaran PKWU Pak ya, prakarya dan kewirausahaan. Di mana di prakarya dan kewirausahaan itu ada praktiknya. Kebetulan saya mengambil praktik itu di pengolahan makanan, pengolahan makanan khas daerah ya, dan juga internasional. Nah, permasalahannya di proses pelaksanaan gitu ya, siswa itu tidak kompak Pak. Istilahnya ada yang bekerja saja, ada yang santai saja, istilahnya tidak kompak Pak. Bekerja semua. Nah ini kan dibutuhkan kerja tim ya, gitu. Nah, satu kelas itu adalah tim, dimana di situ ada yang bertugas sebagai manajernya, ada yang administrasinya, ada yang produksi, ada yang marketingnya. Mungkin itu permasalahannya tidak bisa bekerja sama dengan baik. Terus selama ini yang setelah melihat tadi ada siswa yang belum bisa bekerja sama, yang dilakukan oleh Pak Yuda apa? Baik, yang sudah saya identifikasi Pak ya, saya coba wawancara sama manajernya gitu ya. Dan di situ ada siswa itu ada salah satu yang dijadikan manajer, ketua kelasnya. Kelasnya. Ternyata menurut
dia sebagian siswa itu istilahnya tidak klop atau tidak sefrekuensi gitu Pak ya. Gitu. Mungkin di pergaulannya Pak ya. Tidak satu istilahnya tidak satu grup lah, kubu-kubuan lah gitu Pak ya. Kubu-kubuan. Makanya siswa ada siswa itu tidak ini Pak, tidak berteman gitu istilahnya kan dalam kesehariannya gitu. Sehingga itu tidak sefrekuensi bahasa sekarang Pak ya, bahasa jadi frekuensi. Nah, setelah Pak Yuda mendengarkan tadi dari siswa katanya tidak satu frekuensi, yang dilakukan Pak Yuda untuk supaya bisa bekerja sama. Yang sudah saya lakukan pertama itu saya buat organisasinya pembagian tugas yang jelas Pak, agar semua siswa itu per siswanya mempunyai tanggung jawab masing-masing. Baik, selama ini mungkin kurang jelas ya pembagian tugasnya, ini aja umum saja. Ini saya yang sudah saya lakukan ini membuat pembagian tugas yang jelas agar siswa itu punya tanggung masing-masing agar bisa semuanya bekerja. Setelah oleh Pak Yuda itu kan sudah dilakukan pembagian tugas ya, hasilnya itu bagaimana? Baik, setelah saya lakukan itu memang ada peningkatan walaupun belum sempurna ya. Tetap masih belum kompak maksimal ya. Ada yang kurang gitu ya. Ada saja yang masih pasif. Walaupun memang tadi sudah dikasih tugas spesifik gitu ya. Spesifik gitu. Seperti itu Pak. Ya berarti dengan sudah dikasih Yuda, namun hasilnya belum memuaskan. Ya. Terus dari hasil evaluasi itu supaya lebih meningkat lagi hasilnya, ada tidak itu rencana atau apa yang buat meningkatkan kerjasama siswa yang direncanakan oleh Pak Yuda? Baik, saya punya rencana. Saya mungkin akan membuat aktivitas team building, jadi membangun tim, jadi membuat kegiatan yang bersifat kebersamaan gitu ya, saling kerjasama. Misalkan kita rencanakan di luar sekolah gitu ya, wisata lah, tempat bersantai kita permainan misalkan tarik tambang ataupun misalkan futsal. Kalau zaman sekarang ceweknya juga ya, perempuannya juga main futsal Pak. Oh, udah futsal ya? Oh, ya, di voli dan sebagainya. Pokoknya istilahnya melakukan aktivitas yang sangat akan kerjasama. Jadi supaya membangun tadi chemistry, frekuensi yang baik supaya lebih kompak lagi supaya itu rencana kerja. nah terus realisasi dari rencana Pak Yuda mau kapan dilaksanakannya? Yang baik, secepatnya sampai minggu depan lah ya. Jadi saya akan melaksanakan rencana tadi minggu depan. Berarti kalau minggu depan tinggal beberapa hari lagi Pak ya, dan mudah-mudahan hasilnya nanti memuaskan. Amin. Siswa yang belum bisa bekerja sama, mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama. Amin. Ada lagi Pak Yuda? Ini cukup ya? Cukup ya? Pak, baik, terima kasih. Sama-sama Pak, sama-sama. Sharing ngobrolnya Pak ya, waktunya Bapak, maaf juga
tidak paham. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baiklah Pak Ang, tadi alhamdulillah Pak Ang sudah melaksanakan coaching ya. Iya, Lancar ya Pak. lancar. Tahapan coaching apa aja ya Pak? Pak Yuda ya. Kemudian saya ingin bertanya dulu. Menurut Bapak ya, bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak di kompetensi yang Bapak ingin kembangkan, baik? Jadi rencana saya dalam coaching itu yang paling menonjol itu yang pertama, pesan kali ini bisa diikuti dengan baik dari awal sampai akhir, full kehadirannya, tidak terpotong-potong. Dan itu sudah dilaksanakan mudah-mudahan dengan baik. Terus yang kedua, yang paling menonjol itu adalah kegiatan coachingnya itu didengarkan dengan baik, dipahami permasalahannya, sehingga akan timbul solusi-solusi yang terus dengan tidak menafikan bagaimana menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga si coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dari itu sudah ditemukan solusi. Itu. Jadi Bapak menilai performa Bapak bahwa Bapak sudah melaksanakan kompetensi kehadiran penuh ya. Terus mendengarkan aktif juga ya. Aktif. Tadi coach sudah menemukan solusi. Sudah sesuai dengan alur. Oke, izinkan saya menyampaikan hasil observasinya ya Pak. Boleh? Ya boleh. Baiklah, dari catatan saya, dari catatan hasil observasi saya yang berbasis data dan bebas dari penilaian dan asumsi, serta fokus pada area yang ingin Bapak kembangkan tadi berdasarkan hasil percakapan Pak supervisi tadi ya Pak. Yang pertama dan sesuai dengan rubrik ya Pak. Yang pertama, Bapak apakah sudah sesuai dengan alur kita? Menurut saya sudah sesuai dengan alur kita. Itu tadi tujuan sudah Bapak sampaikan tadi bahwa ini kita melakukan identifikasi, terus menanyakan rencana aksinya ke depan bagaimana dan tanggung jawabnya. Terus yang kedua, apakah sudah sesuai dengan kompetensi coaching? Kompetensi coaching di mana kompetensi mendengarkan kompetensi kehadiran penuh ya Pak? Iya, kehadiran penuh. Tadi sudah Bapak mendengarkan aktif ya Pak. Mendengarkan aktif dan terus tendensi selanjutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak. Tentunya itu semua yang tadi sesuai dengan prinsip coaching. Jadi ada pembenahan, terus proses kreatif juga, terus dan yang terakhir memaksimalkan potensi coaching. Coaching tersebut bisa menemukan solusinya sendiri ya Pak. Itu sudah alhamdulillah. Itu dari hasil observasi yang saya amati. Oke, ada satu pertanyaan lagi ya. Ya. Kan depannya Pak,
Saya ingin tanyakan kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi. Sebelumnya saya terima kasih. Mudah-mudahan. Namun saya bercita-cita, berkeinginan ke depan saya lebih dari ketiga kompetensi itu bisa lebih mengembangkan lagi kompetensi bagaimana saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari permasalahan-permasalahan coaching pertama yang ada coaching, sehingga lebih cepat percakapannya, lebih cepat si coach itu bisa menemukan sendiri solusinya, dan itu merupakan kebanggaan bagi saya sebagai coach ketika yang di coachingnya bisa lebih cepat menemukan solusinya sendiri. Mungkin itu. Oke, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya ya, itu tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang berbobot. Ya, jadi sehingga coach bisa menemukan solusinya dengan cepat. Lebih cepat. Gitu ya Pak. Ya. Mungkin itu aja ya Pak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas partisipasi Bapak dalam sesi ini. Semoga catatan dan masukan saya yang diberikan kepada Bapak bisa membantu dalam di Bapak Ang ya. Ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sudah bisa partisipasi saya, bisa menanggapi, mudah-mudahan saya bisa diberikan. Aja. Ketemu lagi ya Pak. Ya.